Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak ibu semua, sebelum pembelajaran kita hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak ibu, pada hari ini ibu gabungkan anak ibu kelas 4 dan kelas 5 untuk belajar dalam ruangan kelas 4 ini karena ibunya kelas 5 itu sedang sakit. Jadi ibu gabungkan di dalam ruang kelas 4 ini. Ada yang tahu model pembelajaran apa kita hari ini? Model pembelajaran kita hari ini yaitu PKR 221 yang artinya 2 kelas, 2 mata pelajaran digabungkan dalam satu ruangan dengan tema mengenal dan menyampaikan informasi tentang alat gerak pada makhluk hidup. Baiklah anak ibu semua, sebelum ibu mencek kehadirannya, ibu lihat anak-anak ibu duduknya belum teratur atau belum rapi. Jadi sekarang anak-anak ibu tolong berdiri dan duduk di tempat yang akan ibu bacakan. Sebelah kanan ibu itu kelas 4 dan sebelah kiri ibu anak kelas 5. Silakan duduk per kelompok ya nak. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silahkan dicari temannya. Sudah selesai nak? Baiklah ibu ke kelas 4. Bagaimana kehadiran anak ibu kelas 4? Hadir semua? Alhamdulillah. Kemudian ibu ke kelas 5. Bagaimana kehadiran anak ibu kelas 5? Hadir semua? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum ibu ke kelas 5, ibu ke kelas 4 terlebih dahulu. Untuk itu ibu tolong dibaca buku IPA-nya halaman 150 untuk anak ibu kelas 5. Sekarang ibu ke kelas 4. Anak-anak ibu kelas 4, hari ini kita belajar bahasa Indonesia KD 3.1 tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan dan tulisan. Tujuannya kita mempelajari hari ini yaitu agar anak-anak ibu bisa memahami isi sebuah bacaan. Jadi, sebelum kita membaca sebuah bacaan, tentu kita harus tahu apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Baik anak ibu kelas 4, gagasan pokok yaitu ide utama atau inti dari suatu paragraf atau bacaan. Sedangkan gagasan pendukung yaitu informasi tambahan yang menjelaskan gagasan pokok. Ada jelas nak? Iya, bagus. Jadi sebelum kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, tentu kita harus membaca suatu bacaan. Kita baca bacaan tersebut, lalu kita pahami, baru kita bisa menentukan apa gagasan pokok dan apa gagasan pendukungnya. Jelas? Nah, sekarang tolong anak ibu buka bukunya halaman 230. Tolong dibaca bacaan yang ada di sana dan tentukan gagasan pokoknya dan tentukan juga gagasan pendukungnya. Jelas? Baik, ibu ke kelas 5 lagi. Anak-anak ibu kelas 5, ada yang membaca tadi nak? Ada, bagus, pintar. Hari ini kita belajar IPA dengan KD 3.1 yaitu menjelaskan tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Dengan tujuan pembelajaran yaitu agar anak-anak ibu bisa belajar tentang bagaimana manusia dan hewan bisa bergerak. Nah, baiklah anak-anak ibu akan menjelaskan bagaimana manusia dan hewan bisa bergerak. Siapa yang tahu?
Iya, bagus. Karena mempunyai alat gerak. Alat gerak pada manusia terdiri dari yang pertama alat gerak yang aktif seperti otot, yang kedua alat gerak yang pasif seperti tulang, sendi. Sedangkan otot bertanggung jawab untuk menghasilkan gerakan, sedangkan tulang memberikan kerangka dan dukungan, serta sendi memungkinkan gerakan antar tulang. Jelas? Iya, bagus. Untuk itu anak ibu tolong dikerjakan tugas yang ada pada buku halaman 132 tadi. Kerjakan secara berkelompok. Jelas? Iya, alhamdulillah. Kemudian ibu ke kelas 4 lagi. Bagaimana anak ibu kelas 4? Sudah siap tugasnya? Iya. Kalau sudah siap, ibu minta untuk ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya. Iya, bagus sekali hasil presentasinya. Kemudian anak ibu kelas 4 yang lainnya bagaimana? Iya, bagus. Nanti akan ibu nilai tugasnya. Untuk hari ini anak ibu kelas 4 kita simpulkan pembelajarannya, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi sebelum kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita harus membaca bacaan terlebih dahulu, memahaminya. Ya nak? Iya, bagus. Untuk tugas di rumah, tolong dibaca bukunya halaman 302. Temukan juga gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Nah, ibu ke kelas 5, anak ibu kelas 5 sudah siap nak? Sudah, iya. Tolong dipresentasikan hasil kelompoknya di depan. Iya, bagus sekali hasil presentasinya. Untuk selanjutnya kita simpulkan pembelajaran anak ibu kelas 5 hari ini, yaitunya tentang alat gerak pada manusia dan hewan. Alat gerak ada dua, alat gerak yang aktif dan alat gerak yang pasif. Alat gerak yang aktif apa contohnya tadi? Otot. Dan yang pasif? Iya, tulang dan sendi. Anak ibu kelas 5, itu pelajaran kita hari ini. Dan untuk tugas di rumahnya, lanjut membaca bukunya tentang tumbuhan. Ya nak? Iya, terima kasih. Jadi untuk anak ibu kelas 4 dan kelas 5, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.